Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Kamis 12 Agustus 2021 berjudul Apakah puasa itu wajib? Yang namanya puasa itu hampir dikenal dalam semua agama dan keyakinan. Meskipun harus diakui versinya berbeda-beda. Dalam kekristenan sendiri juga dikenal yang namanya puasa. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri juga berpuasa, bahkan sampai 40 hari 40 malam. Tetapi apakah puasa itu wajib? Khususnya bagi umat perjanjian baru, bagi saudara dan saya. Untuk mengetahui jawabannya, kita akan awali dengan membaca apa yang tertulis dalam Matius 9 ayat 14. Demikian. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Pertanyaan para murid Yohanes ini mengesankan bahwa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Bisa jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan, atau Tuhan sengaja membiarkan, atau tidak menyalahkan murid-muridnya yang ketika itu tidak berpuasa. Setidaknya begitulah yang ada di benak para murid Yohanes itu. Lalu mari kita perhatikan jawaban Yesus yang tertulis di ayat selanjutnya di Matius 9 ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Kalau kita perhatikan, di sini Yesus bukannya menyalahkan murid-murid Yohanes dan orang Farisi yang berpuasa, karena tidak ada statement atau kalimat dalam jawaban Yesus yang mengarah ke sana. Dengan kata lain, Yesus bisa mengerti dan menerima kenapa murid-murid Yohanes berpuasa. Ya karena mereka mengikuti gurunya, yaitu Yohanes Pembaptis, yang datang kepada mereka dikatakan dengan tidak makan dan tidak minum, alias berpuasa. Matius 11 ayat 18. Yesus juga tahu kalau orang Farisi masih memiliki pola kehidupan keberagamaan yang lama, yang mana menjadikan puasa sebagai bentuk penyesalan atau pertobatan. Makanya mereka berpuasa. Yang menarik, di sisi lain, Tuhan berusaha membela muridnya yang sedang dipersalahkan karena tidak berpuasa. Yesus berkata dan memberikan suatu gambaran dengan memakai suasana pesta, yang mana dikesankan
tidaklah tepat kalau para tamu atau sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara dalam suasana pesta dan mempelai laki-laki ada di sana. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya bagi Tuhan Yesus yang namanya puasa itu bukanlah sesuatu yang harus dilakukan atau sesuatu yang wajib. Itu terbukti ia tidak menyalahkan murid-murid Yohanes dan orang Farisi yang berpuasa. Juga andaikan yang disangkakan mereka bahwa para muridnya tidak berpuasa itu benar, faktanya Tuhan Yesus juga tidak menyalahkan para muridnya, malah membela mereka. Itu artinya meskipun Tuhan Yesus sendiri berpuasa, bukan berarti para pengikutnya, termasuk saudara dan saya, harus atau wajib melakukan puasa. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia itu bukan membawa agama atau kehidupan keberagamaan. Sebaliknya, ia membawa dan memperkenalkan jalan hidup, yaitu agar orang percaya hidup seperti hidup yang dijalaninya, yang fokusnya adalah melakukan kehendak Bapa. Tetapi seperti saya katakan tadi, bukan berarti orang percaya tidak boleh berpuasa. Tentu boleh, tetapi harus diingat bahwa puasa itu bukan lagi dianggap sebagai wujud penyesalan, perkabungan, atau pola hidup suci, tetapi harus dipandang sebagai latihan jasmani untuk melatih mengendalikan emosi. 1 Timotius 4 ayat 8. Itulah puasa dalam paradigma baru yang berlaku bagi umat perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, yang ditekankan bukan lagi hal-hal lahiriah atau jasmaniah, tetapi perubahan batiniah agar memiliki karakter yang agung, seperti yang mulia Tuhan Yesus. Bagaimana orang percaya bisa menyalibkan kedagingannya dan menyunatkan hatinya? Itu jauh lebih penting daripada puasa secara fisik itu sendiri. Apalah artinya bagi orang percaya untuk tidak makan dan tidak minum, tetapi begitu selesai mereka mengumbar hawa nafsunya serta mengikuti semua ambisinya. Apalah artinya kalau dalam hatinya masih menyimpan dendam, kebencian, iri hati, amarah, kekecewaan, serta niat jahat. Makanya sekali lagi saya katakan, meskipun Tuhan Yesus berpuasa, ia tidak mengajarkan kepada para muridnya berpuasa. Sebaliknya yang diajarkan adalah berdoa. Kenapa? Karena berpuasa itu tidak menentukan atau menjamin kedewasaan iman seseorang. Tetapi melalui doa, seseorang bisa berhubungan dan terkoneksi dengan Tuhan. Dan itu bisa menjadikan iman yang berkualitas. Jadi sekarang jelas bukan saudaraku, bahwa bagi umat perjanjian baru, puasa itu boleh dan tidak salah, tetapi tidak perlu dipaksakan. Jangan sampai saudara punya asam lambung kronis atau penyakit lain yang tidak memungkinkan berpuasa, tapi saudara paksakan.
Yang pasti, puasa sesungguhnya bagi umat Perjanjian Baru adalah ketika kita mampu untuk melakukan kehendak siapapun. Maksud saya, puasa sesungguhnya bagi umat Perjanjian Baru adalah ketika kita mampu untuk tidak, perhatikan, untuk tidak melakukan kehendak siapapun kecuali kehendak Bapa. Dan puasa seperti itu harus kita lakukan dan perjuangkan setiap hari, setiap saat, sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.